Bismillahirrahmanirrahim. Asrarus Shaum min Ihya Ulumuddin. Kitab ini dikarang oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Diniati ngaji kitab Ihya ya. Karena Asrarus Shaum ini bagian dari pembahasan yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya judul kitabnya adalah Asrarus Shaumi min Ihya'i Ulumuddin. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya Imam Ghazali. Kita tahu bahwa Ihya Ulumuddin itu adalah karangan yang maha dahsyat, yang paling masyhur, ya, karangan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Asrarus Shaumi. Muqaddimah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Asrarus Shaumi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang moho welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Jadi Ar-Rahman ini sifatnya lebih luas. Zat yang nyumrambai, yang mengasihi baik di dunia dan di akhirat. Siapapun akan mendapatkan sifat dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau yang bernyawa, mau yang tidak bernyawa, mau yang muslim, mau yang non muslim, di dunia ini tetap mendapatkan kasih sayang Allah. Banyak kita saksikan ya, orang-orang non muslim kaya raya, berarti itu termasuk kasih sayang Allah kepada mereka. Tapi sing taat beribadah malah miskin ya. Nah, jadi Ar-Rahman itu sifat yang lebih luas. Ya. Jadi tanda di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta ini adalah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu memiliki makna kasih sayang atau kaulasan Gusti Allah kepada semua makhluk, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani zat kang moho welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang moho welas asih ing dalem akhirat belaka. Nah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Itu Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu lebih luas cakupannya, tapi Ar-Rahim itu spesifik hanya di akhirat saja. Artinya kepada orang-orang yang beriman atau menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini panjang kalau di surah nanti ya, belum bismillahnya ini kalau nyurah. Jadi mabadi asrohnya. Tapi karena ini ngaji kilatan jadi tidak perlu kita bahas mabadi asroh dalam ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'dhama ala ibadihil minnata. Alhamdu utawi sekabe puji iku lillahi tetep kedue Allah. Rupane alladzi zat. Rupane alladzi zat a'dhama kang ngegungake sapa alladzi ala ibadihi ing ngatasi pira-pira kawulane alladzi al minnata ing keanugerahan fadl. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bima dafa'a kelawan sebab oleh nolak ya alladzi. Bima dafa'a, bima kelawan sebab, bima dafa'a kelawan sebab oleh nolak ya alladzi anhum saking al ibad kaidas syaitoni ing tipu dayani setan atau sandupayani, bahasa kunonya sandupayani itu tipu muslihat setan. Sandupayani, sin alif nun dal wawu fa ya alif nun ya. Nah, itu pegonnya. Sandupayani atau tipu daya setan.
Wafannahu lan ing warnani kaidasyayatin, atau wafannahu lan ing jenise kaidasyaiton. Segala puji bagi Allah, zat yang mengagungkan hambanya dengan segala anugerah yang telah ia berikan. Wujud dari anugerah itu adalah dafa'anhum kaidasyaitoni wafannahu. Kita ini diberi anugerah untuk tidak tertipu oleh bujuk rayu setan, atau tidak tertipu oleh segala macam bentuk atau segala macam jenis tipu daya setan. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kemarin, alhamdu ala man sataroka walakal hamdu ala man akromaka. Itu terkait dengan aib kita. Segala puji bagi zat yang menutupi aib-aib kita, tapi bukan segala puji bagi orang yang menghormati atau memuliakan kita. Gitu ya rekan Akwan ya. Jadi sekalipun rekan Akwan ketua PC Ibnu itu, jadi pujian itu harus diberikan kepada zat yang menutupi aib-aib kita. Ya, ketua PC Ibnu ini kan keren, pimpinan. Tapi kalau anak buahnya tahu aib-aibnya, wah, nggak jadi keren. Ya, Tepioh keren banget, senior, alim, alamah, istiqomah. Jadi tidak hanya belajar tapi juga mengabdikan sisa usia kejombloannya untuk mengabdi kepada ibu selaku pengasuh pesantren. Ini luar biasa. Tapi lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala menutup semua aib-aib kita, menutup semua aib-aib rekan Akwan, menutup semua aib-aibnya Teh Maghfirah, sehingga orang itu bisa menghormati dan menghargai kita. Kita bisa bayangkan ketika Allah itu membuka aib kita, mengambil semua yang kita miliki. Sing keminter, yang sok pinter, diambil ilmunya tiba-tiba menjadi goblok. Itu banyak kejadian. Ya, karena itu alhamdulillah man sataroka. Segala puji bagi zat yang menutupi aib kita, yang memberikan anugerah kepada kita. Tapi bukan segala puji bagi orang yang menghormati dan memuliakan kita. Karena kita bisa dimuliakan atau dihormati orang itu karena Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Naudzubillah. Jika Allah membuka aib kita, hancur semuanya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi umat terbaik. Beruntung kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, karena kita adalah ummatan wasaton, umat yang terbaik. Beruntung kita dikasih kesempatan untuk diam di pesantren, ya, karena ini adalah lingkungan terbaik. Nah, kita harus bangga dong menjadi santri, ya. Tidak perlu khawatir besok mau jadi apa. Asal menjadi santri, besok bisa menjadi segala-gala. Banyak contohnya. Ya, santri jadi presiden ada. Gus Dur. Jadi wakil presiden banyak, mulai dari Kiai Haji Idham Khalid, wakil perdana menteri pada saat itu ya. Banyak. Jadi Jenderal Sudirman. Banyak. Jadi wakil presiden sekarang Kiai Haji Ma'ruf Amin, santri, keturunan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kurang hebat apa santri? Bisa segala-galanya. Jadi menteri banyak, santri yang jadi menteri tiap kali haul mama kita hadirkan, ya, orang hebat semua, dan santri semua, santri pondok pesantren, ya setiap harinya dulu itu ya kayak gini, kayak Aji begini pas ngaji songgo uang begini, ya, kayak Fahri ngaji sambil begini, ya kayak Reza pas sambil ngaji sambil makan kuaci. Oh itu banyak, itu ada Mas Hanif Takiri, ada segala macam. Mas Hanif itu menteri, Pak, menteri tenaga kerja. Begitu haul kemana-mana, di majelis haul itu kemana-mana bawa cingkir sendiri, nggak dibawain ajudannya. Itu karena santri. Percayalah dan yakinlah, nahnu ashabul haq wa ashabul qoror nanti ya. Ashabul qoror itu ketika kita sudah jadi pejabat. Rekan Akwan jadi bupati Pandeglang. Amin. Minimal jadi camat dulu. Loh, itu kalau santri jadi pejabat keren. Semua kebijakannya itu pasti untuk kemaslahatan ummah. Teh Herni nanti jadi wakil gubernur. Karena Banten ini tradisinya gubernurnya perempuan. Ya.
Banyak sekarang santri Gubernur Jawa Timur Mbak Khofifah Indar Parawangsa santri. Gubernur Aing, ya gubernur saya di Jawa Timur. Gubernurku di sini laki-laki. Siapa tahu nanti saya punya gubernur namanya Herni. Ternyata dilihat portofolio atau profilnya mutakhorrijat Ponpes Malu Kompleks Arsat. Wah, luar biasa. Jadi kalau jadi pejabat, kebijakannya pasti ditasarufkan kepada kemaslahatan umat. Hari ini semua kelihatan. Ya. Semua pejabat-pejabat di negara kita itu hari ini khususnya ini berbondong-bondong datang ke PBNU dalam rangka meminta fatwa dan meminta pertimbangan terkait kebijakan yang hendak dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa santri itu bisa menjadi segala-galanya. Karena itu santri saya ingatkan kepada kita semua termasuk kepada saya khususnya. Santri itu kalau tidak bisa menjadi king, ya, if you can be the king, jika kamu tidak bisa menjadi raja, maka la budda alaina, wajib bagi kita untuk menjadi kingmaker, orang yang bertugas menjadikan orang sebagai raja. Paham nggak? Kan macam-macam nih. Ada orang yang suka menjadi pemimpin. Kan karakter kita berbeda-beda. Ada juga orang yang punya tabiat atau orang yang punya karakter itu spesialis mencetak orang menjadi seorang pemimpin. Ya, gitu maksud saya. Jadi kingmaker itu adalah orang yang memiliki kelebihan mencetak orang menjadi seorang raja atau seorang pemimpin. Nah, jadi tujuannya gitu. Pokoknya santri kalau tidak bisa menjadi king, tidak bisa menjadi raja, malik, kita harus menjadi kingmaker, menjadi orang yang mampu mencetak raja-raja. Gitu ya, Resa ya. Wah, iya harus semangat dong. Ini doktrin ini ya. Loh iya dong, kurang hebat apa kita sebagai santri. Makanya beruntung kita berada di lingkungan terbaik. Pondok pesantren itu lingkungan terbaik. Ya, lingkungan terbaik yang pernah kita temui. Jadi jangan pernah minder sebagai seorang santri. kudu pede. Ya, karena gimana di pesantren itu kan semua hal yang kita lakukan baik. Karena di sini adalah tempat belajar. Ya, makanya sering saya katakan bahwa asyrafus sina'ah ba'dan nubuwah. Pangkat atau kegiatan terbaik pasca era kenabian itu adalah ifadatul ilmi, mengambil kemanfaatan daripada ilmu, bisa dengan cara belajar, bisa dengan cara mempraktikkan ilmu yang kita pelajari selama di pesantren, bisa dengan cara mengajar, mendidik jiwa-jiwa atau orang-orang yang kering, ya, dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Jadi wa tahdhibin nufus minal akhlaqil madmumah al muhlikah ilal akhlaqil mahmudah al musidah. Jadi ifadatul ilmi itu begitu, mengajar, belajar, taklim wa ta'alum, mendidik orang-orang yang memiliki akhlak yang tidak terpuji, yang itu bisa menghilangkan masa depannya, yang bisa menghilangkan segala-galanya. Kita didik menuju akhlak yang terpuji sehingga itu bisa membuka harapan-harapan baru bagi kehidupan kita. Itu asyrafus sina'ah ba'dan nubuwah. Kegiatan atau pangkat terbaik pasca era kenabian itu ya ifadatul ilm, ya ngaji, ya mengajar, ya berdakwah. Ya, maka nih ulah hewa naon hewa artinya rungsing, ulah rungsing, jangan pusing. Capek ngaji terus, lo nggak ngerti faedah. Kunci Inggris ngaji itu bisa dipakai buka segala sesuatu, ya. Kunci Inggris itu loh, kan bisa dipakai segala sesuatu. Buat mukul maling juga bisa, buat benerin keran juga bisa, kunci Inggris. Nah makanya santri itu, nek sampean pingin jadi pejabat atau menjadi orang penting, harus menjadi king. Kalau tidak bisa jadi king, ya harus jadi kingmaker. Kalau kita bisa menjadi kingmaker dengan ilmu kita, maka kita harus menjadi
kingmaker dengan bekal ilmu kita. Kalau kita menjadi kingmaker ya dengan modal harta kekayaan kita, karena kita kaya, maka lakukanlah dengan harta kekayaan itu. Karena kebaikan di zaman akhir itu harus pakai begini. Kalau nggak pakai begini, susah. Mau ngaji pakai disogok dulu. Ya, kalau nggak disogok, nggak mau ngaji. Itu zaman akhir. Ya, nah itu kita harus menjadi ibnu waqti. Kita harus menjadi anak zaman. Harus menjadi anak zaman. Santri itu ibnu waqti, harus menjadi anak zaman. Santri yang di Ibnu, yang di IPPNU, yang di PMI, yang di Ansor, yang di segala macamnya harus menjadi anak zaman. Kun ibna zamanik, jadilah kalian anak zaman. Semalah nggak ngaji muqaddimah. Keanugeraan yang telah Allah berikan agar kita itu terhindar dari bujuk rayu setan dan segala jenis tipu daya setan. Anugerah lain adalah warodda amalahu, warodda lan wis nolak yo alladzi amalahu ing angen-angeni setan. Wa khayyaba lan membutakan yo alladzi nunaaki, tuna itu bukan ikan tuna. Tuna itu tidak bisa melihat, buta. Wa khayyaba lan nunaaki yu alladzi atau membutakan yu alladzi dzannahu ing penyanane setan. Keanugerahan lain yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala radda amalahu wa khayyaba dzannahu. Menolak keinginan setan dan menolak dzon setan untuk bisa mengelabui atau merayu, ngeridu kita. Coba bayangkan kalau kita tidak berada di lingkungan terbaik yang bernama pesantren, kita akan pasti mudah digoda atau ditipu oleh setan. Ya, setan itu di mana saja, ya. Jadi setan itu ngeridunya itu seperti aliran darah yang ada dalam tubuh kita. Nggak perlu disampaikan itu, nanti ada. Gitu ya, manusia kan khuliqal mukmin gimana? Khuliqal mukmin mufattanan, mudah terprovokasi, mudah tergoda. Tapi gitu, karena santri kelebihannya, karena kita ini menjadi santri, maka sekalipun kita mudah tergoda ya, Mang Dadan mudah tergoda, aduh males, kalah sama malesnya. Tapi tawaban, mudah sekali bertobat. Sekali diingatkan, idza dzakaro dzukira. Nah, itu perbedaan santri dan non santri. Ketika diingatkan, Dadan pasti ingat. Ketika dinasihati, idza dzakara dzukira, dia pasti akan sadar. Karena itu mudah untuk tawaban, bertobat. Tapi setelah tawaban, mudah sekali bertobat, muncul lagi nasian. Gampang lupa. Itu sunnatullah. Jadi khuliqal mu'min mufattanan tawaban nasian. Mudah tergoda, setelah tergoda mudah bertobat, setelah tobat lupa lagi berbuat salah lagi. Itu manusia yang beriman. Lumrah itu sunnatullah. Tetapi yang membedakan kita dengan orang lain yang tidak belajar di pesantren itu adalah kalau santri idza dzakara dzukira. Ketika diingatkan dia pasti sadar. Karena santri itu adalah al-aqil. Santri itu adalah al-aqil, orang-orang yang berakal. Ya, berakal kita sebagai santri dengan berakalnya mereka yang non santri tentu berbeda. Al-aqil yakfi bil isyarah. Orang berakal itu cukup, dia akan sadar dengan sebuah isyarat. Nek wis kelihatan saya aku agak marah tanpa bersuara, sadar. Ya. Jadi jangan sampai kita ini sebagai akil, orang yang berakal, sebagai santri ini misal membuat marah guru kita, jangan sampai, karena al-akil yakfi bil isyarah. Nek sampean tidak cukup dinasihati dengan isyarat, berarti sampean ghairu akil. Ya, kan gitu. Manusia ini kan berakal, tapi kita ini santri.
tentu jauh lebih beradab, jauh lebih berakal daripada orang atau mereka yang tidak punya label atau tidak hidup di pesantren. Karena itu al-aqil yakfi bil isyarah. Nek sampean ini mengaku orang berakal tapi tidak cukup dengan isyarat-isyarat dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari para masyayikh kita, berarti kita ghairu akil, orang yang tidak berakal. Nek orang yang tidak berakal berarti bahaim, seperti binatang. Nah itu kalau al-akil yakfi bil isyarah. Tapi kalau ghairu akil, yang tidak berakal, maka dia statusnya berubah level menjadi sampean yang ngomong, bukan saya ya. Lu iya toh, sampean ya kan gitu. Gimana pepatah itu, manusia tanpa ilmu gimana? Gimana? Lupa saya itu yang bahaim itu. Selali aku itu mahfudzat itu ya. Laulal ilmu lakanan nasu bahaim. Nah, jika tanpa adanya ilmu maka manusia itu seperti loh, kok malah malu-malu menjawab gitu ya. Jadi pokoknya itu yang membedakan kita dengan orang lain. Nanti rokokku mati. Saya lanjutkan, waradda amalahu wa khayyaba dhannahu. Iz ja'ala ing dalem nalikane dadakake ya alladzi as-sauma ing poso hisnan ing benteng li auliyaihi kedue pira-pira kekasih alladzi wa junnatan lan ing tameng. Jadi beliau telah menjadikan bulan Ramadan ini atau puasa kita ini sebagai benteng sekaligus sebagai perisai. Jadi puasa saum itu hisnan wa junnatan. Bagi siapa? Bagi kekasih-kasih Allah. Artinya orang-orang yang bersedia menjalankan perintah Allah khususnya pada bulan Ramadan. Jadi kita ini sedang berpuasa, maka puasa ini bisa menjadi hisnan wa junnatan, bisa menjadi benteng sekaligus bisa menjadi perisai dari bujuk rayunya setan. Nah, ini anugerah Allah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menemui bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita terus bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun-tahun setelah ini. Makanya doanya kalau masuk bulan Rajab itu Allahumma barik lana, itu ya, fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Ada yang nambahin wa hasil maqasidana, ada yang nambahin wa ufir lana dzunubana. Terserah dikembangi dewi. Wa fataha lan wis buka ya alladzi lahum maring al ibad bihi kelawan saum. Apa yang dibuka oleh Allah bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, abwabal jannati ing piro-piro pintune surga. Berarti ini adalah peluang emas bagi kita. Sering saya katakan bahwa puasa adalah momentum emas bagi setiap manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Sebab Allah pada bulan Ramadan ini membuka semua pintu-pintu surga. Wa arrafahum lan meruhaki ya alladzi hum ing al ibad anna wasilatas syaitani ing stuhune lantarani syaitan ila qulubihim maring piro-piro atine al ibad iku asyahawatu piro-piro kepinginan nafsu syahwat al mustaqinnatu kang kaspen yang tersendiri, sepi. Jadi dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa setan itu bisa mengganggu kita lantaran dalam hati kita itu memiliki syahwat atau keinginan hawa nafsu.
Nah, ini nggak perlu dijelaskan, nafsu itu ada nafsul ammarah bisu, nafsul mutmainnah dan segala macamnya ya. Jadi nafsu itu tidak mungkin bisa dihilangkan secara penuh karena itu hak, karena itu adalah basyariah banget. Jadi manusia itu pasti memiliki hawa nafsu. Karena itu kita diperintahkan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, maka nafsu yang ada dalam diri kita itu menjadi nafsul ammarah bisu, nafsu yang memerintahkan kita untuk berbuat keburukan. Tetapi jika kita bisa mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita, maka kita akan nafsu yang ada dalam diri kita itu menjadi nafsul mutmainnah. Jadi jiwa kita menjadi tenang tanpa tergoda oleh bujuk rayu setan. Wa an biqom iha lan meruhaki ing yenta mbegak ing syahwat. Wa an biqom iha, dan Allah juga menunjukkan an biqom iha ing yenta nahan ha ing syahwat, tusbihu dadi opo an nafsu al mutmainnata kang anteng. Nah, jadi ketika kita bisa mencegah keinginan hawa nafsu, maka Allah menjadikan nafsu yang ada dalam diri kita itu nafsul mutmainnah. Jadi banyak jenis macam nafsu dalam diri kita. Dhahiratas syaukati iku pertelo, dhahiratas syaukati iku kang pertelo. Dhahiratas syaukati iku kang pertelo kekuatani fi khosmiha ing dalem megotake mungsuhe nafsul mutmainnah, fi khosmiha ing dalem megotake musuhe an nafsul mutmainnah. Ha marujiknya kepada an nafsul mutmainnah. Jadi nafsul mutmainnah itu menunjukkan kekuatan untuk memutus keinginan hawa nafsu. Ya. Qawiyatul munnati tur iku kuat. Jadi al-munnah itu adalah al-quwah atau quwwatul qalb, keteguhan hati. Jadi maksudnya di sini nafsul mutmainnah itu mampu mengekang, mampu memutus keinginan dan keteguhan setan untuk ngeridu atau menggoda kita. Nah, itu segala puji bagi Allah, zat yang memberikan keanugerahan kepada kita sehingga kita bisa menjadi manusia. Dengan lantaran kita berpuasa, kita menjadi orang dengan nafsu yang tenang. Wassalatu ala Muhammadin, wassalatu lan utawi tambahi rahmat ta'dim iku ala Muhammadin, mugi-mugi tetep ing ngatasi bendoro kita Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaidil khalqi kang nuntun, qaidil khalqi kang nuntun makhluk, qaidil khalqi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu memiliki level atau status qaidil khalq, yang membimbing umat. Qaidil khalqi kang nuntun makhluk, wa mumahhidis sunnati lan kang gampangake ing dalan maring Allah, atau wa mumahhadis sunnati lan kang gampangake ngebimbing ngambah dalan maring Allah. Jadi artinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga selalu mendapatkan rahmat takdim, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaidil khalqi, yang telah membimbing umat untuk menuju atau ngambah jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala alihi lan mugi-mugi tetep iku ing ngatasi keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zawil absori kang duweni pira-pira peninggal, at-thaqibati kang tembus, wal uquli lan pira-pira akal al murjahinnati kang unggul. Nah, bersyukur kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita memiliki
pandangan-pandangan yang suci dan memiliki akhlak-akhlak yang unggul daripada umat-umat yang lain. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah ummatan wasaton. Wasallam lan mugi-mugi paring keselamatan ya Allah tasliman kelawan keselamatan temen, kelawan selamat temenan. Wasallama tasliman kathiron kang akeh. Mudah-mudahan Allah juga memberikan keselamatan dengan keselamatan yang luber, yang begitu banyak. Amma ba'du ing dalem sakwise ma taqaddama minal basmalati walhamdulillah. Jadi kalau ada amma ba'du maknanya adalah ing dalem sakwise ma taqaddama minal bismillah alhamdulillah sampai sholawat itu tadi. Amma ba'du itu muqaddimah kitab. Kemudian bayanu fadli shaumi wa targhibi fihi. Bayanu fadli shaumi wa targhibi fihi jam berapa? Dan 12:30. Bayanu fadli shaumi wa targhibi fihi fa inna shauma rubul imani bi muqtada qoulihi sallallahu alaihi wasallam as-shaumu nisfus sabri wa bi muqtada qoulihi sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful iman. Fa inna shauma mongko sak temene poso iku rubul imani seperempat iman. Bi muqtada qoulihi sallallahu alaihi wasallam kelawan natrapi atau bi muqtada qouli sallallahu alaihi wasallam kelawan natrapi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan dawuhnya baginda Nabi, as-shaumu utawi poso iku nisfus sabri, separuh sabar. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Dan juga puasa itu sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, wa bi muqtada qouli sallallahu alaihi wasallam as-sabru utawi sabar iku nisful imani, sebagian daripada iman. Jadi puasa itu adalah bagian dari sabar dan kesabaran itu adalah bagian daripada keimanan. Tsumma nulikari-kari huwa ya utawi shaum mutamayyazun bi khosyatin nisbati ila Allah taala min baini sairil arkani. Tsumma huwa nulikari-kari utawi poso mutamayyizun iku dadi pembeda bi khosyatin nisbati kelawan keistimewaani, bi khosyati kelawan keistimewaani an nisbati kang den bangsaake ilallahi taala maring Allah taala min baini sairil arkani saking antarani sekabehane piro-piro rukun Islam. Jadi puasa itu menjadi pembeda daripada rukun-rukun Islam yang lain, karena Allah menyandarkan puasa ini hanya kepadanya. Adhafallahu bihi ay adhafallahu bihi